Shakaralalabaya sanderalabaya namo. Sebab tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan setiap kami Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan setiap kami Bapa. Mari katakan saudara. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedeti Kau tinggalkan diriku. Hati kami teguh, hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedeti Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap berharap Tuhan, ku tetap berharap di dalam kesesakan. Ku tetap percaya walau tak melihat. Aku yakin karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah selamanya. Selamanya Tuhan, selamanya Tuhan, kasih-Mu indah. Sebab kasih-Mu nyata bagi setiap kami Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang selalu menyertai setiap kami Tuhan. Biar mulut bumi bergoncang, biar segala gunung-gunung beranjak Tuhan, namun kasih setia-Mu Tuhan tidak pernah hilang bagi setiap kami Tuhan. Mari angkat sembahmu di hadapan Tuhan pada siang hari ini saudara. Kami bebas menyembah-Mu Tuhan pada siang hari ini. Kami bebas menaikkan
setiap isi hati kami Tuhan. Engkau yang mengetahui setiap apa yang kami lalui Tuhan. Engkau Allah yang setia bagi setiap kami Tuhan. Yang tidak mungkin bagi pikiran kami Tuhan, tapi itu mungkin bagi Engkau Tuhan. Dan kami kagum akan setiap perbuatan-Mu Tuhan. Kami kagum akan setiap perbuatan-Mu Bapa, setiap kami kagum, kami kagum. Tanganmu di hadapan Tuhan pada siang hari ini. Kami kagum akan setiap perbuatan-Mu Tuhan. Hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mazmur 91. Demikianlah firman Tuhan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedasian malam, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan engkau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab.
Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat siang hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih buat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Pertolongan-Mu Tuhan sungguh sempurna bagi kami Tuhan. Kalau sampai hari ini Tuhan kami ada Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Engkaulah Allah kami, Engkaulah kekuatan kami. Engkau sumber segala-galanya bagi kami Tuhan Yesus. Terlebih Tuhan siang hari ini Tuhan, kami ada Tuhan Yesus di sini Tuhan menyembah Engkau Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, tapi karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau bersatu hati Tuhan Yesus. Kami mau mengangkat tangan kami bagi bangsa kami Tuhan. Mari Bapa, Engkau lawat bangsa kami Tuhan Yesus. Kau pulihkan bangsa kami Tuhan dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Sehingga bangsa kami Tuhan mengalami pemulihan Tuhan. Mengalami kemerdekaan Tuhan, mengalami pertobatan yang luar biasa Tuhan. Sehingga jiwa-jiwa Tuhan banyak yang mengaku Tuhan bahwa Engkau Yesus satu-satunya juru selamat Tuhan. Kami percaya Tuhan apapun yang terjadi saat-saat ini Tuhan, di tengah-tengah bangsa kami Tuhan, Engkau punya rencana yang indah Tuhan Yesus. Engkau mempunyai maksud yang terindah bagi bangsa ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu lebih besar Tuhan bagi bangsa ini, sanggup memulihkan bangsa ini Tuhan. Bahkan Engkau sanggup Tuhan memulihkan jiwa-jiwa yang ada. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Berkati juga Tuhan para pemimpin bangsa kami Tuhan. Dari presiden kami Tuhan Yesus sampai wakil presiden dan anggota DPR, MPR, semua Tuhan sampai jajaran terendah sekalipun RT RW yang ada Tuhan. Mari Tuhan urapan-Mu turun bagi mereka Tuhan. Hikmat yang dari Engkau turun bagi pemimpin bangsa kami Tuhan. Sehingga para pemimpin bangsa kami Tuhan boleh memimpin bangsa ini dengan bijaksana Tuhan Yesus. Sehingga mereka Tuhan boleh mengambil keputusan-keputusan yang bijaksana Tuhan bagi bangsa ini Tuhan. Engkau Tuhan Yesus mencampur tangan di dalam kehidupan mereka, memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga Tuhan Yesus mau bersatu hati. Kami mau berdoa Tuhan bagi Tuhan pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan Yesus. Kami mau angkat tangan Tuhan bagi hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati Tuhan hamba-Mu Tuhan. Bapak Pendeta Niko Notono Harjo Tuhan beserta wakilnya Tuhan. Bahkan Bapak Pendeta Wiko Mulyono beserta wakilnya Tuhan. Bahkan juga Tuhan hamba-Mu Tuhan di tempat ini, Bapak Pendeta Muda Rudi Siregar beserta wakilnya Tuhan. Mari Tuhan Engkau mengurapi hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Baik kesehatan mereka Engkau jagai Tuhan. Tutup bungkus hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kau pakai mereka Tuhan lebih luar biasa Tuhan. Untuk membawa jiwa-jiwa Tuhan Yesus masuk di dalam tanah perkenanan-Mu Tuhan Yesus. Bapa, urapan-Mu terus mengalir bagi hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kemanapun mereka melangkah Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu dinyatakan Tuhan di dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga mereka Tuhan. Berkati anak-anak, cucu dan menantu, semua keluarga besar dari hamba-hamba-Mu Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan penyertaan perlindungan-Mu sempurna bagi hamba-hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Bapa, kami juga Tuhan Yesus menyerahkan Tuhan Yesus tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan Engkau memberkati Tuhan, yaitu Tuhan Hotel Aston Tuhan Yesus dari lantai 1 sampai lantai 16. Tuhan Engkau memberkati Tuhan, baik staf-staf yang ada Tuhan, yang terlibat Tuhan di dalam Hotel Aston. Tuhan Engkau memberkatinya Tuhan Yesus. Biarlah kemuliaan-Mu Tuhan ada Tuhan di tengah-tengah Hotel Aston ini Tuhan, sehingga banyak Tuhan Yesus jiwa-jiwa dimenangkan dari tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan bagi jemaat-jemaat Tuhan, baik yang ada di rumah maupun ada di gereja ini Tuhan. Tuhan mari memberkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan Yesus. Engkau memberkati Tuhan setiap Tuhan pekerjaan jemaat-jemaat-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan jemaat-jemaat-Mu yang ada di gereja GBI Aston Tuhan, jemaat-jemaat yang militan, jemaat-jemaat yang dewasa Tuhan Yesus di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau mengangkat tangan kami Tuhan bagi hamba-Mu Tuhan Yesus yang ingin menyampaikan firman-Mu Tuhan.
pada siang hari ini Tuhan Yesus, mari Bapa, Engkau mengurapi hamba-Mu Bapak Pendeta Ekin Tarigan Tuhan Yesus. Engkau berkati hamba-Mu ini Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu ini Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga firman Tuhan Yesus yang ingin disampaikan hamba-Mu Tuhan, boleh Tuhan Yesus membangun setiap jiwa-jiwa GBI Aston Tuhan Yesus. Bahkan juga Tuhan Yesus, Engkau yang berbicara atas hamba-Mu Tuhan Yesus. Kau tutup bungkus hamba-Mu Tuhan, Engkau rapi hamba-Mu Tuhan. Setiap perkataan-perkataan firman yang keluar dari hamba-Mu Tuhan, boleh Tuhan Yesus membangkitkan setiap iman-iman Tuhan, jemaat-jemaat GBI Aston Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan perlindungan-Mu sempurna Tuhan bagi hamba-Mu. Berkati istri dan anak-anaknya Tuhan Yesus. Apapun yang dikerjakannya Tuhan membuatnya berhasil. Baik di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan membuatnya berhasil. Tuhan, Engkau juga Tuhan untuk bungkus Tuhan hamba-Mu Tuhan Yesus kalau kembali nanti dari tempat ini. Biar urapan-Mu terus mengalir bagi hamba-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan siang hari ini Tuhan, kami akan diberkati oleh firman-Mu Tuhan Yesus. Kami akan dimenangkan Tuhan Yesus, kami akan didewasakan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan Tuhan Yesus, yaitu ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan, Engkau yang bekerja Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Haleluya. Siap untuk memuji nama Tuhan saudara? Kita buat Tuhan Yesus bersuka cita atas pujian kita pada siang hari ini, amin. Yes, amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sebab kami tidak pernah ragu Tuhan, Engkau setia bagi setiap kami Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja
kekuatan kita, kota benteng kita, amin. Masih antusias? Haleluya. Sebab Engkau kekuatan kami Tuhan, Engkau mazmur kami Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kita angkat lagu ini dari awal, saudara. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Haleluya. Dipersilakan untuk duduk kembali, saudara. Sebentar kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan apa yang menjadi pesan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu tidak hanya kami dengar, tapi menjadi rema bagi setiap kami Tuhan. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya
Kami bersyukur bahwa hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Biar kemuliaan-Mu turun atas tempat ini. Come Holy Spirit, we need you Lord. Ramba Shakaralabata. Roh Kudus datang pagi ini Tuhan. We need you more Holy Spirit. Yes, come Holy Spirit. Rabaralaba shakaralabaralaba shata. Your glory fall Lord. Kemuliaan-Mu turun. Kemuliaan-Mu hadir, keharuman-Mu hadir di sini. Haleluya. Yes. Rambaralabaralabashataralabashat. Yes Lord. Haleluya. Oh Lord. Holy Spirit, Roh Kudus Tuhan, Kau membanjiri hati kami Tuhan. Kau banjiri hati yang kering, Kau banjiri yang letih lesu, yang khawatir, yang takut, yang sakit, di dalam nama Yesus. Haleluya. Touch Lord. Yes, kasih-Mu, 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 kasih-Mu Tuhan. Oh, kasih-Mu, kasih-Mu. Yes, yes. Oh, rambaralabaralabaralabaralabasya. Rasa khawatir diangkat. Rasa takut diangkat, sakit penyakit diangkat, yang terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Oh, rabaralabaralabaralabasya. Thank you Holy Spirit. Terima kasih Roh Kudus, Kau yang berkarya di tengah-tengah kami. Firman-Mu berkata bahwa kasih-Mu dicurahkan oleh Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kasih-Mu memberi rasa aman. Kasih-Mu melenyapkan segala ketakutan. Kasih-Mu melepaskan dan memerdekakan kami. Terima kasih Bapa, biarlah kami boleh belajar firman-Mu. Roh Kudus mengajari kami, mengubahkan, memperbaharui kami. Dan kami percaya ketika kebenaran disampaikan, kebenaran itu akan memerdekakan setiap kami. Terima kasih Bapa. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan, dan urapi terangi hati dan pikiran kami semuanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, puji Tuhan, luar biasa. Terima kasih tim worship. Ya, saya merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Amin. Semua merasakannya ya. Amin ya. Oke, Bapak Ibu. Saya lupa saya kedua kali atau ketiga kali ya di gereja ini. Yang dulu sih masih di ruko gitu ya. Saya bersyukur sekarang berada di Hotel Aston, jauh lebih baik ya Bapak Ibu. Puji Tuhan, nama saya Ekin Tarigan. Saya izin buka masker sebentar aja, saya perkenalkan diri saya supaya Bapak Ibu bisa kenal wajah saya. Ya, bukan supaya terkenal, tapi supaya hidup kami ini terbuka gitu ya. Jadi kalau ketemu di jalan, Bapak Ibu ketemu saya berantem sama orang, berarti saya bukan hamba Tuhan yang benar gitu ya. Jadi paling nggak tahu wajah saya gitu. Oke, saya tutup lagi ya. Bapak Ibu, saya datang dengan istri saya di tempat ini. Kami melayani di salah satu gereja lokal di Jakarta. Dan hari ini kami juga terlibat dalam sebuah pelayanan, kami sebutnya GIF, Generasi Indonesia Visioner El Shaddai. Dan memang fokus kami adalah untuk kami bisa bekerja sama dengan banyak gereja dan beberapa hamba Tuhan untuk kita bisa menjadi berkat bagi lingkungan sekitar kita. Karena memang bagaimanapun kita sebagai gereja Tuhan ini harus dirasakan kehadirannya oleh orang-orang di sekitar kita, dan kami ingin menolong, ya kami ingin membantu sebagai support system dari gereja-gereja yang ada supaya masyarakat di sekitar gereja mereka bisa diberkati
terutama dalam bidang pendidikan dan hal-hal yang lain. Ya Bapak Ibu, dan kami bersyukur cukup banyak respon yang baik dari gereja-gereja ataupun dari hamba-hamba Tuhan, karena pada umumnya mereka rindu juga untuk jadi berkat. Paling enggak kita ini orang-orang di sekitar kita bisa kenal gitu ya, bahwa ternyata anak-anak Tuhan, gereja Tuhan tuh enggak seperti yang mereka kenal selama ini, yang diajarkan mungkin di dalam lingkungan mereka, tapi mereka bisa melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mungkin kita bukan penginjilan yang frontal, tapi kita tolong mereka, kita bantu mereka, kita sebarkan kasih Tuhan, karena Allah adalah kasih. Amin. Ketika mereka bisa merasakan kasih Tuhan, ketika kita membagikan kasih Tuhan di tengah-tengah mereka, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Amin Bapak Ibu. Oke, itu perkenalan singkat, kita baca sama-sama dari Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8 Bapak Ibu. Saya baca bagi kita semua. Oke. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, firman Tuhan bilang Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kasih-Nya kasih yang seperti apa? Kasih Tuhan bukanlah kasih yang omong doang. Gitu ya. Kasih Tuhan Dia tunjukkan dengan apa? Dengan mati bagi kita. Amin. Yesus datang dari sorga, tempat yang nyaman, tempat yang sangat baik, tapi karena kasih-Nya kepada kita, Dia mati menebus dosa-dosa kita. Makanya di sini dikatakan bahwa Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Amin Bapak Ibu. Artinya kasih Tuhan kepada kita tidak bergantung kepada apa yang kita lakukan. Tidak bergantung kepada siapa kita. Tidak bergantung kepada performance kita. Karena Alkitab jelas mengatakan bahwa Tuhan mati bagi kita, mengasihi kita, bahkan ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu harus tangkap ini baik. Bahwa kasih Tuhan tidak bergantung kepada siapa kita. Ya kan? Tangkap ya Bapak Ibu ya, sampai sini ya. Pahamin dulu ini baik, bahwa Yesus mengasihi kita apapun kondisi kita. Artinya kasih Tuhan kepada kita itu adalah keputusannya. Tuhan memutuskan di dalam keagungannya, di dalam tahatannya yang kudus. Dia memutuskan, keputusan Dia adalah mengasihi dan mencintai kita. Amin Bapak Ibu. Itu keputusan Tuhan. Dan keputusan itu tidak bisa berubah. Bahwa Dia sudah memilih mengasihi kita. Jadi kasih Tuhan itu nggak sama dengan kasih teman kita. Kalau teman kita mungkin, oke, gue jadi teman lo. Tapi lo harus baik sama gue juga. Kalau gue susah, lo tolong gue. Itu namanya teman. Gitu kan? Tapi kalau ketika kita susah, teman kita nggak nolong kita akan bilang, lo bukan teman lo. Ngapain gue temenan sama lo? Gue susah kemarin, lo nggak tolong. Dan kadang kita berpikir, bahwa kasih Tuhan kepada kita seperti kasih teman kita kepada kita. Ada syaratnya. Tapi Bapak Ibu, kasih Tuhan kepada kita itu tanpa syarat. Unconditional love. Kasih yang tanpa syarat. Kita harus tangkap ini baik. Bahwa Tuhan mengasihi saya tanpa syarat. Apapun kondisi saya, apapun situasi saya, apakah saya berdosa ataupun saya tidak berdosa, saya dikasihi oleh Tuhan. Nangkap ya Bapak Ibu ya. Cinta Tuhan kepada kita tidak bergantung kondisi kita hari ini. Kalau saya berdosa, Tuhan gak sayang sama saya. Kalau saya tidak berbuat dosa, Tuhan sayang sama saya. Enggak. Kita tidak bisa menambahkan apapun untuk supaya kasih Tuhan itu bertambah dalam hidup kita. Kasih Tuhan sudah maksimal. Maksimalnya gimana? Dia mati di kayu salib, Dia serahkan semuanya, itulah kasih Tuhan kepada kita. Kalau kita memahami ini Bapak Ibu, kita nggak akan pernah menyerah dengan hidup kita. Berapa banyak orang yang datang ke gereja ingin berubah, tapi nggak pernah bisa berubah. Jatuh bangun lagi dalam dosa, jatuh bangun dalam dosa, dan akhirnya dia bilang, udahlah, nggak ada gereja-gerejaan, nggak ada pelayanan, nggak ada persekutuan, toh saya nggak bisa berubah, toh saya jatuh bangun dalam dosa.
Lebih baik saya hidup aja di luar dunia. Nah, saya kasih tahu kuncinya Bapak Ibu. Tuhan mengasihi kita bahkan ketika kita masih berdosa. Tapi apakah Tuhan mau terus kita tinggal di dalam dosa? Tidak. Nangkap ya Bapak Ibu ya. Tuhan mengasihi kita bahkan ketika kita masih berdosa. Tapi apakah Tuhan mau terus kita tinggal di dalam dosa? Tentu tidak. Dan iblis berusaha membuat ini jadi satu. Antara manusia dan dosa, iblis mengumpulkan jadi satu. Seolah-olah dosa itu adalah manusianya. Padahal di mata Tuhan, manusia dan dosa itu adalah dua hal yang berbeda. Tuhan membenci dosa kita. Tuhan gak suka sama dosa kita. Tapi Tuhan sayang sama kita. Nangkap Bapak Ibu? Tuhan sayang sama kita. Dan karena sayangnya sama kita, Tuhan gak mau dosa ini merusak hidup kita. Ibaratnya ya, ada seorang punya keluarga yang sakit kanker. Sebagai seorang bapak misalkan, seorang suami punya istri atau anak yang sakit kanker, dia benci banget sama kanker ini. Betul ya? Karena kanker ini bisa mengambil nyawa istri atau anaknya. Tapi dia sayang sama istrinya. Dan dia akan lakukan apapun supaya kanker ini pergi dari anaknya atau istrinya. Betul ya? Itu dua hal yang berbeda. Jadi bukan karena kanker ini akhirnya dia benci sama istrinya. Oh enggak. Dosa ibarat kanker tadi. Dosa itu ibarat kanker yang ada dalam hidup manusia. Dan itu menggerogoti dan merusak Bapak Ibu. Teman-teman semuanya. Dan Tuhan lakukan segala cara supaya dosa ini tidak lagi merusak hidup manusia. Dan dia mati di kayu salib supaya dosa ini pergi dari hidup manusia. Dan dia bisa lagi hidup dalam perdamaian dengan manusia. Makanya Roma 5 ayat 1 bilang begini. Ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu, kata damai sejahtera di sini itu bukan shalom. Tapi peace, perdamaian. Tuhan dengan kita tadinya terpisah. Amin. Karena dosa. Tapi karena kematian Kristus, yang tadinya terpisah itu, akhirnya bisa bersatu kembali. Disitulah perdamaian, yang kata damai sejahtera di sini. Ada damai antara kita dengan Tuhan sekarang. Dosa tidak lagi menjadi penghalang antara kita dengan Tuhan. Karena Yesus sudah mati untuk menebus dosa-dosa tadi. Amin, teman-teman semuanya. Ya, amin. Dan Kristus sudah menebus dosa tadi, sehingga semua dampak dosa, keterikatan, sakit penyakit, kemiskinan, semuanya itu, perpecahan rumah tangga, itu harus enyah dari hidup kita. Amin Bapak Ibu. Tapi ada banyak orang yang tidak memahami ayat yang ke-8 ini. Berapa banyak orang ketika mereka masuk ke gereja, mereka terima keselamatan, tapi mereka masih berjuang dengan kehidupan lama mereka. Mereka masih berjuang dengan manusia lama mereka. Mereka masih berjuang dengan sakit hati. Aduh, aku masih benci banget tuh sama tuh orang yang pernah mempermalukan aku. Ya pernah nulis status apa itu memalukan aku di seluruh dunia Facebook atau di seluruh dunia Instagram. Gitu kan. Atau aku masih sakit hati sama dia. Aku masih punya kebiasaan buruk lah. Entah judi, mabuk, pornografi atau apapun. Aku masih punya kebiasaan-kebiasaan itu. Aku gak bisa lepas. Tapi dia mencoba melepaskan diri dan gak bisa. Dan akhirnya, wah, ngapain sih ke gereja? Aku jadi orang munafik nih di gereja, gitu ya. Aku pingin lepas, nggak bisa. Saya kasih tahu kuncinya Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Bahwa kasih Tuhan kepadamu unconditional. Kasih Tuhan kepadamu tanpa syarat. Sekalipun mungkin engkau jatuh dalam dosa, sekalipun kau masih terikat dengan kebiasaan buruk, sekalipun mungkin kau masih sakit hati, Tuhan tetap mengasihimu. Tangkap dulu ini baik. Walaupun kau masih berdosa, karena Alkitab bilang, Tuhan mengasihi kita. Makanya saya bilang tadi, bedakan antara dirimu dengan dosa. Iblis mencoba menyatukannya. Tapi di mata Tuhan, itu dua hal yang berbeda. Dirimu dan dosa, dua hal yang berbeda.
Tuhan mengasihi dirimu. Tanpa syarat, tanpa kondisi, Dia mencintai engkau. Dan hari ini ada dosa, dan dosa menjadikan kita sasaran tembak untuk iblis masuk dalam hidup kita. Dosa, kebiasaan buruk, semua yang melanggar firman Tuhan, itu membuat kita menjadi sasaran tembak iblis. Rasa marah, kecewa, pahit hati, iri hati, semuanya itu membuat iblis bisa masuk dalam hidup kita dan merusak hidup kita. Dan Tuhan gak suka itu. Dan itu sebabnya Yesus datang dan mati di kayu salib supaya kita bisa lepas dari itu semua. Amin. Sekarang gimana caranya untuk saya bisa lepas dari itu semua? Kita buka sebentar dari 1 Yohanes 2. Satu Yohanes 2 ayat 3. Ini, saya baca dari ayat 1 aja ya, supaya teman-teman nangkap apa yang saya maksud. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Gitu ya. Namun nih, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Amin Bapak Ibu. Kalaupun engkau masih jatuh bangun, kalaupun engkau masih berjuang dengan kebiasaan-kebiasaan burukmu, kita punya perantara, yaitu Yesus Kristus. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Tangkap ya, ayat yang ketiga, ini yang menarik. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Ayat yang ketiga ini, orang sering membacanya kebalik. Alkitab jelas bilang, ini tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Betul ya? Tanda dari mengenal Tuhan adalah menuruti perintah-perintahnya. Dan kita sering kali bilang sama orang, kamu ini gimana sih? Pelayan Tuhan, worship leader, singer, usher, ataupun ketua komsel atau apapun. Kok kamu hidupnya kayak begini? Kok masih suka marah-marah sih? Kok masih suka bohong sih? Kamu itu gak cocok jadi pelayan Tuhan. Nangkap ya? Dan kita bilang, ataupun kita gini, aduh Tuhan nanti 2022, saya mau menjadi orang yang lebih baik lagi Tuhan. Saya berjanji saya gak suka bohong lagi. Saya berjanji saya gak mau nyontek lagi Tuhan. Saya berjanji saya gak mau mencuri lagi uang orang tua saya. Saya berjanji saya gak mau berbuat dosa lagi Tuhan. Tapi pada akhirnya mereka gagal. Baru seminggu, 2 minggu, udah terulang lagi. Kenapa? Karena kita pikir untuk berubah itu adalah usaha dan kemampuan kita. Kita berusaha dengan kemampuan kita. Aku ini pelayan Tuhan, jadi aku harus berubah. Aku ini hamba Tuhan, jadi aku harus melakukan A, B, C, D, E. Kalau enggak, aku enggak cocok disebut hamba Tuhan. Itu teman-teman, kita membaca ayat ini kebalik. Karena ayat ini sebenarnya begini. Kalau kita mengenal Tuhan, maka kita akan menuruti perintahnya. Mengenal di sini, ya itu adalah kata mengenal, kata asalnya kalau saya tidak salah ginosko. Mengenal karena pengalaman. Mengenal karena sebuah experience, karena sebuah hubungan. Ya, bukan tahu tapi mengenal. Saya tahu Pak Jokowi, tapi saya nggak mengenal Pak Jokowi. Betul ya? Saya tahu dia punya anak, Gibran, Kaesang, satu lagi yang perempuan siapa tuh saya lupa gitu ya. Saya tahu dia dari Solo. Saya tahu, tapi saya nggak mengenal Pak Jokowi. Tapi ayat yang ketiga ini bicara gini, kalau kamu mengenal Tuhan, kalau kamu punya pengalaman dengan Tuhan, maka otomatis hidupmu akan melakukan perintahnya. Nangkap Bapak Ibu? Bukan dibalik. Wah saya ini kan pelayan Tuhan, berarti saya harus menuruti perintah Tuhan. Dan saya berusaha. Teman-teman tahu nggak kenapa disebut perbuatan daging tapi buah roh? Ya kan? Kalau daging itu berusaha berbuat, tapi dia akan gagal, makanya perbuatan daging. Tapi buah Roh Kudus itu adalah hasil, bukan usaha loh. Itu adalah hasil persekutuan dan keintiman dengan Roh Kudus
maka kita akan melahirkan kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, penguasaan diri, semuanya itu karena dari hasil keintiman kita dengan Roh Kudus. Dan yang tadi, saya kembali ke yang tadi, bahwa Tuhan ingin kita berubah. Amin. Tuhan mengasihi kita ketika bahkan kita masih berdosa. Tuhan mencintai kita. Tapi Tuhan gak mau kita terus tinggal di dalam dosa. Terus tinggal dalam kebiasaan buruk. Terus tinggal dalam kepahitan. Terus tinggal dalam sakit hati. Tuhan gak mau kita tinggal di dalamnya. Makanya diberikan Kristus. Amin. Dan ketika Kristus mati di kayu salib, maka hubungan kita dengan Tuhan di Roma 5 ayat 1 tadi berkata, kita hidup dalam perdamaian. Kita bisa tinggal dalam sebuah persekutuan dan keintiman dengan Tuhan. Amin. Dan ketika kita masuk dalam keintiman dengan Tuhan, kita masuk dalam persekutuan dengan Tuhan, kita masuk dalam pengenalan akan Tuhan, kita masuk dalam kerinduan yang lebih dalam lagi akan Tuhan. Ayat 3 ini akan berlaku. Maka kita akan menuruti perintah-perintahnya. Tanpa dipaksa. Tanpa disuruh-suruh. Karena itu adalah hasil dari pengenalan akan Tuhan. Makanya Yohanes 15 bilang begini. Ya kan? Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya kan? Tugas kita sebagai ranting adalah melekat kepada pohon. Nah, ya Bapak Ibu, Tuhan mengharapkan kita berbuah. Tapi buah itu adalah buah, yaitu hasil. Tapi bagian kita yang terpenting adalah melekat kepada pohon. Itu bagian yang paling penting dalam hidup kita. Bukan berusaha untuk berbuah. Bukan berusaha untuk menjadi pelayan. Bukan berusaha untuk menjadi penginjil. Bukan berusaha untuk menjadi worship leader. Bukan berusaha untuk menjadi pengkhotbah atau apapun. Bukan berusaha memenangkan jiwa. Karena itu adalah hasil. Bapak Ibu. Kalau kita terpisah dari pohon dan kita berusaha berbuah, akhir hidup kita adalah kita kering dan mati. Kalau kita berusaha menjadi pelayan Tuhan, kita berusaha untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, kita berusaha untuk membawa banyak jiwa sebanyak mungkin bagi Tuhan, kita berusaha untuk hidup kita ini berbuah, Bapak Ibu, kita akan sampai pada satu titik di mana kita kecapean, di mana kita putus asa, di mana kita lelah. Kok hidupku gini sih Tuhan? Kok hidupku gak berbuah sih Tuhan? Karena kita gak bisa, Bapak Ibu. Tugas kita itu bukan berbuah sebenarnya yang terutama. Yang terutama itu adalah melekat kepada pokok anggur. Amin, teman-teman. Jadi sebenarnya usaha yang paling keras yang harus kita lakukan dalam hidup ini adalah memenuhi diri kita dengan Tuhan. Bukan berusaha untuk berubah. Bukan berusaha untuk melayani. Tidak ada yang salah dengan melayani. Tidak ada yang salah dengan penginjilan. Tidak ada yang salah dengan memenangkan jiwa. Tidak ada yang salah dengan berkhotbah. Tidak ada yang salah jadi worship leader. Enggak ada yang salah Bapak Ibu, semuanya baik. Tapi itu akan berakhir dengan letih lesu. Akan berakhir dengan capek. Kalau kita enggak melekat kepada Tuhan. Amin. Berapa banyak orang yang datang sama hamba Tuhan bilang gini, Pak Pendeta, kok hidup saya masih kayak begini ya? Masih susah aja, banyak masalah hidup, masih gampang kecewa, masih ini. Padahal saya sudah baca Alkitab, padahal saya sudah melayani, padahal saya sudah jadi WL, padahal saya sudah ini, itu. Banyak orang berpikir hal-hal tersebut akan menambahkan kasih Tuhan kepada dia, sehingga Tuhan makin sayang sama dia, sehingga Tuhan memberkati dia. Salah Bapak Ibu, enggak begitu Tuhan. Tuhan itu mengasihi kita tanpa syarat. Tanpa syarat, Dia mencintai kita. Dan itu sebabnya Dia ingin hidup kita berubah. Makanya Yesus datang. Kedatangan Kristus membuat kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Kedatangan Kristus membuat kita bisa menerima pewahyuan Roh Kudus. Kedatangan Kristus membuat Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita, mengajar kita, membimbing kita, memenuhi kita dengan kasih-Nya.
Tapi kita nggak melakukan di ayat 3 ini. Kita nggak mengejar pengenalan akan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, bagaimana cara kita mengenal Tuhan lebih baik? Firman Tuhan bilang bahwa firman itu adalah Allah. Betul ya? Allah itu adalah firman. Betul ya? Itu kan firman itu adalah Allah, Allah itu adalah firman. Jadi kalau kita mau masuk dalam persekutuan dengan Tuhan, kita mau masuk dalam keintiman dengan Tuhan, kita harus mengejar persekutuan dengan firman-Nya. Ketika kita bersekutu dengan firman, sebenarnya kita sedang bersekutu dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itulah cara kita menempel kepada pokok anggur. Jangan berpikir, aduh aku harus datang ke gereja nih, aku harus berdoa, aku harus apa. Pertama kali adalah Bapak Ibu, baca firman. Supaya kita bisa mengenal Tuhan yang benar. Karena perubahan pola pikir akan merubah gaya hidup kita. Betul ya? Kalau dunia ngajarin, kosongkan pikiran. Benar nggak? Meditasi apa? Kosongkan pikiran supaya bisa damai sejahtera. Kalau Tuhan nggak, Tuhan ngajari baharui pikiran. Gimana sih baharui? Berarti pikiran-pikiran yang lama ini harus dibaharui dengan memenuhinya dengan firman. Isi terus dengan firman. Isi dengan firman, isi dengan firman. Itu akan merubah pola pikir kita. Pola pikir yang benar akan menuntun kita kepada gaya hidup yang benar. Amin. Jadi kita harus mengisi diri kita dengan firman. Kita bersekutu dengan firman. Kita menempel kepada pokok anggur itu. Ya, kita menempel kepada pokok anggur itu, isi diri kita terus, isi diri kita terus. Teman-teman, kau akan melihat kuasa Roh Kudus itu bekerja dalam hidupmu. Ketika kita bersekutu dengan firman, kita mengalami, kita sedang menaburkan benih itu di dalam hidup kita. Bapak Ibu, banyak orang berusaha menggantikan pembacaan firman dengan doa. Itu nggak bisa digantikan. Pembacaan firman dan doa adalah dua hal yang komplementer, kalau saya boleh bilang ya, saling melengkapi. Kayak sendok nggak bisa menggantikan garpu, garpu nggak bisa menggantikan sendok. Gitu ya. Banyak anak-anak Tuhan, itu hanya berdoa saja, tapi nggak mau, malas baca firman. Padahal yang mempunyai kekuatan bermultiplikasi, yang mempunyai kemampuan untuk bertumbuh, itu adalah firman. Karena Alkitab berkata bahwa firman itu adalah benih. Amin. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita merenungkan firman itu, kita sedang menabur benih itu di hati kita. Ya, Markus 4 ya kalau saya tidak salah. Tanah itu adalah hati kita. Kita tabur benih firman Tuhan itu, doa, persekutuan dengan Tuhan, itu ibarat kita menyirami benih itu tadi. Kalau saudara hanya menyiram, tidak pernah nabur benih, nggak ada yang bertumbuh di dalam hidupmu. Kekuatan firman, janji Tuhan itu nggak merubah apapun. Tidak bertumbuh, tidak berlipat ganda, karena nggak ada benihnya. Makanya ada banyak pendoa juga yang terlalu hanya berdoa ngawang-ngawang, nggak ngerti firman, akhirnya jadi flaky. Makanya dua-duanya harus seimbang. Benih juga, kalau tanpa persekutuan dengan Tuhan, tanpa disirami dia akan mati. Nangkap ya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Jadi ketika kita mengisi diri kita dengan janji Tuhan, kita mengisi diri kita dengan firman Tuhan, itu kita bersekutu dengan Tuhan. Dan tiba-tiba, kalau saya boleh bilang suddenly, tiba-tiba, dia berbuah bertumbuh dalam hidupmu, tiba-tiba engkau bisa mengampuni. Tiba-tiba engkau bisa lepas dari kebiasaan buruk. Tiba-tiba buah roh itu muncul dalam dirimu. Kau menjadi orang yang sabar. Tiba-tiba engkau penuh dengan kasih. Tiba-tiba engkau punya pengendalian diri. Tiba-tiba engkau penuh dengan kekudusan. Tiba-tiba engkau nggak suka lagi dengan kedagingan. Tiba-tiba engkau nggak suka lagi dengan hal-hal yang buruk. Kenapa? Karena itu buah. Amin. Kekudusan itu buah. Penguasaan diri itu buah. Kesabaran itu buah. Engkau nggak usah berusaha jadi orang sabar. Angkat Bapak Ibu. Engkau nggak usah berusaha menjadi orang yang penuh kasih. Tapi engkau berusaha menanam benih itu dalam dirimu. Engkau berusaha menaburkan firman itu dalam dirimu. Kau ambil waktu untuk bersekutu dengan Tuhan untuk menyirami benih itu dalam dirimu. Dan pada waktunya benih itu akan berbuah. Tiba-tiba engkau berjalan dalam kekudusan. Tiba-tiba engkau jadi orang yang sabar.
penuh kasih, pengendalian diri, setia. Nangkap Bapak Ibu? Itu makanya dibilang orang yang mengenal Tuhan, dia akan melakukan perintah Tuhan. Tiba-tiba engkau punya belas kasihan buat jiwa-jiwa. Engkau pergi menginjilin orang. Dan yang bergelora di dalam dirimu. Tiba-tiba engkau menolong orang yang sakit. Engkau mendoakan orang yang sakit. Dan itu energimu bertambah tuh. Engkau gak akan capek. Dan ketika engkau tidak dihargai, pelayananmu gak dihargai, gak ada yang muji, gak masalah. Karena engkau melakukannya bukan karena supaya dapat pujian orang. Tapi engkau penuh dengan cinta akan Tuhan di dalam. Engkau penuh dengan gelora kasih Roh Kudus di dalam. Even kau gak peduli, gak ada yang melihat dirimu. Tapi kalau kita melayani supaya dilihat orang, supaya kita merasa supaya Tuhan menyayangi kita. Ketika gak ada yang menghormati kita, gak ada yang memuji kita, kita kecewa. Nangkap ya? Jangan baca Alkitabnya kebalik mengertinya. Ini saya mau mencoba kita mengerti cara memahami firman Tuhan dengan benar. Bagaimana mengalami hidup yang diubahkan tadi? Saya sudah jelaskan, melekat kepada pokok anggur. Ya, kita akan melihat Bapak Ibu, hidup kita, di dalam diri kita, situasi hidup kita, pekerjaan kita, usaha kita, Tuhan akan membawa perubahan dalam itu semua. Kenapa? Karena benih firman yang kita tabur dalam hidup kita, itu akan berbuah. Saya tutup dengan Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Oke, saya baca bagi kita semua. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Atau bahasa Inggrisnya bilang, have a good success. Siapa yang mau berhasil? Siapa yang mau sukses? Semua kita mau hasilnya. Betul ya? Karena berhasil dan sukses itu adalah hasil, Bapak Ibu. Itu hasil. Yang perlu kita lakukan untuk mengenerate hasil tersebut adalah melakukan yang ada di atasnya. Jangan kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkan itu siang dan malam. Bapak Ibu tahu nggak kata merenungkan? Merenungkan itu bahasa yang dipakai adalah hagah. Merenungkan itu kayak kita bergumam gitu loh. Kayak kita ngomong. Misalkan, firman Tuhan bilang, ya janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini siang dan malam. Jadi kita ngomong terus gitu. Kita udah baca nih ayat, sepanjang hari kita ucapkan ayat itu. Jadi bukan, diem gitu, udah. Terus lupa gitu, apa ya tadi ya? Lupa gitu. Tapi itu kayak kita memamah biak, tahu ya? Kayak sapi ya, sapi apa lembu gitu ya. Kalau dia udah makan rumput, makan gitu kan. Habis makan, nanti pas jam istirahatnya dia duduk-duduk, tapi dia ngunyah-ngunyah gitu. Mamah biak gitu kan. Gigit-gigit gitu kan, gigit dari mana sih? Yang tadi udah dimakan dikeluarin lagi. Baru dikunyah-kunyah, dia kayak ngemil gitulah kali ya. Baru ditelan. Firman Tuhan juga gitu. Gitu cara merenungkan firman. Kita baca, makanya penting sebenarnya kita tuh menghafal ayat. Ketika kita baca, mungkin kita bisa nangkap, kita membuat visualisasi dalam pikiran kita, betul ya? Kalau kita punya visualisasi itu lebih mudah kita mengingat, betul ya? Kita buat gambar, kan kalau menghafal kan begitu kan? Kalau kita kata-kata gitu kan susah gitu, makanya kita buat gambar dalam pikiran kita. Kita buat gambaran, visualisasi dalam pikiran kita, sehingga kita bisa mudah gitu mengingatnya. Jadi kalau kita baca Alkitab,
Kita coba renungkan, kita coba gambar dalam pikiran kita. Oh, situasinya begitu gitu kan. Baru kita baca, mungkin kalau bisa kita hafal. Sambil kita berjalan, kita ucapkan janji Tuhan. Kita ucapkan apa yang Tuhan janjikan. Apa yang kayak tadi Mazmur 91 gitu ya, orang yang berdiam dalam naungan yang maha tinggi gitu kan. Sekalipun 1000 rebah, 10.000 rebah disisikan tidak akan menimpa. Kita ucapkan. Ketika dengar berita, oke, Omikron tiba-tiba mencapai lebih tinggi lagi. Kita ucapkan, Tuhan aku percaya. Sekalipun 1000 rebah di sisiku, 10.000 di kananku tidak akan menimpa. Terus diucapkan, itu direnungkan. Itu kita seperti menanam benih di hati kita. Kita menanamnya, kita memperkatakannya. Dan pada waktunya itu akan berbuah Bapak Ibu. Ya, teman-teman akan mengalami perlindungan Tuhan. Teman-teman akan mengalami perubahan hidup. Kenapa kita perlu memperkatakan itu? Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Jadi kalau kita memperkatakan itu, kita ingat, jadi kita hati-hati. Jadi sikap hidup kita, cara hidup kita, cara bekerja kita, cara bertindak kita akan sesuai dengan firman tersebut tadi. Karena kita sering ucapkan, sering kita omongkan. Gitu loh Bapak Ibu. Jadi kenapa ada banyak orang Kristen yang punya Alkitab yang sama, yang satu berhasil dan satu tidak berhasil. Emang Tuhan pilih kasih. Tapi saya udah jelas bilang tadi, bahwa Tuhan kasih tanpa syarat. Yang satu, Alkitab ini dibaca, ditanam dalam dirinya, dimasukkan ke dalam hatinya, menjadi benih dalam hidupnya, dan dia memiliki persekutuan yang intim dengan Roh Kudus, dan itu berbuah dalam hidupnya. Yang satu enggak. Yang satu baca, oh yaudah, atau bahkan enggak dibaca. Dan dia berharap ada perubahan dalam hidupnya. Itu kayak Bapak Ibu berharap punya tanah 1 hektar, berharap menuai mangga, tapi enggak pernah nanam bibit mangga di sana. Semua orang bilang, ya kok bodoh banget sih. Enggak nanam apa-apa, pengen menuai hasil. Kita sering kayak gitu. Pingin hasil, tapi enggak pernah nanam. Kalau petani kita bisa bilang, oh bodoh banget sih, lu gimana sih? Enggak pernah nanam, pingin hasil. Kita sering kayak gitu. Kita pingin hasil, tapi kita enggak pernah cari janji Tuhan, enggak pernah tanam di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Apa yang ada di dalam surga, semuanya sudah diberikan kepada kita lewat Kristus. Amin. Dan untuk itu menjadi kenyataan di dalam hidup kita, kita harus menanam janjinya itu dalam diri kita. Kalau kita kenal Tuhan gak pilih kasih. Amin. Tuhan sayang sama kita semua. Bapak Ibu tahu gak rasul yang paling dikasihi siapa? Siapa rasul yang paling dikasihi? Siapa? Siapa? Petrus. Paulus. Kalau pernah baca Alkitab enggak? Kalau di kitab Yohanes itu suka ditulis tuh, murid yang dikasihi Yesus. Pernah baca? Murid yang dikasihinya. Kalau teman-teman baca Alkitab, Yohanes itu selalu enggak pernah nyebut Yohanes di dalam kitab Yohanes. Kalau di kitab yang lain ditulis Yohanes gitu ya. Tapi di kitab Yohanes enggak pernah menyebut dirinya Yohanes. Dia selalu menyebut dirinya murid yang dikasihi. Nah ya, dan itu hanya ada di kitab Yohanes. Dia enggak bilang murid yang paling dikasihi. Enggak, dia enggak bilang begitu. Dia bilang murid yang dikasihi. Dia punya pengenalan yang benar akan Tuhan. Dari persekutuan dia dengan Tuhan, dari keintiman dia dengan Tuhan, dia tahu dia dikasihi, dia dicintai. Sehingga dia selalu menyebut dirinya murid yang dikasihi. Amin. Kita ini adalah murid yang dikasihi juga. Kita ini ada anak-anak yang dikasihi juga. Tuhan ingin kita menjadi orang yang merdeka. Tuhan ingin kita orang yang diberkati, orang yang berubah, hidup kita berdampak, hidup kita menjadi berkat buat orang lain. Tuhan mau itu semua terjadi dalam hidup kita. Karena kasih-Nya kepada kita unconditional, tanpa syarat. Tapi bagian kita bukan berusaha untuk berbuah. Bagian kita adalah berusaha untuk mendekat, memenuhi diri kita dengan kasih-Nya.
Jadi Bapak Ibu, bagian terpenting dari hidup kita, bagian terpenting dari hidup kita yang harus kita lakukan kalau mau hidup kita berubah, bersekutu dengan Tuhan. Firman adalah Tuhan. Firman itu adalah Allah. Baca firman ini. Perkatakan firman ini. Ucapkan, gumamkan. Jadi sambil jalan setiap, apalagi pakai masker paling enak ya. Ngomong sendiri nggak dibilang orang gila gitu kan. Bisa bahasa roh, bisa apa gitu, bebas. Ucapkan firman janji Tuhan. Orang yang kesukaannya firman Tuhan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Terima kasih Tuhan. Aku mau berbuat banyak hal, karena aku percaya apa saja yang aku lakukan akan berhasil. Berbagai orang yang mengandalkan Tuhan, jangan seperti pohon di tepi air. Tuhan, aku mengandalkan Kau setiap hari. Aku akan seperti pohon di tepi air. Begitu Bapak Ibu merenungkan firman. Bukan diem, tidur. Udah pagi aja gitu kan. Nggak gitu. Baca, kalau bisa hafalkan. Habis hafalkan, omongkan lagi santai. Ucapkan. Karena kata meditasi itu, merenungkan firman itu begitu. Diucapkan, digumamkan. Dan kau akan melihat benih itu berbuah dalam hidupmu. Engkau nggak perlu mengejar buah karena berbuah itu otomatis. Ranting itu nggak perlu berusaha untuk berbuah. Nempel di pohon, dia pasti berbuah. Nempel di pohon, hidupmu pasti berubah. Nempel pada pokok anggur, hidupmu akan diperbaharui setiap hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita tundukkan kepala yuk. Lagu yang apa? Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Yes, Lord. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan sekali lagi terjadi di sini. Oh, ku yakin Kau hadir di sini.
Shalom saudara. Puji nama Tuhan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya, kepada Bapak Pendeta Ekin Tarigan. Terima kasih Pak, sungguh luar biasa. Bapak di sini memberikan penjelasan yang signifikan. Ada jantungnya, ada hatinya, ada kupingnya, ada jari-jarinya. Luar biasa. Terima kasih Pak buat firman hari ini. Semua disingkapkan, luar biasa. Dan juga kepada Ibu, terima kasih Bu buat kedatangannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Sambil saudara mempersiapkan persembahan, kami akan membacakan kegiatan sepekan GBI BKB Aston. Yang pertama hari Selasa ada 2 terobosan pada pukul 11 dan masih dalam via Zoom. Hari Rabu ada rumah doa pada pukul 19 masih dalam Zoom. Hari Kamis ada Kul Eklesia pada pukul 19 masih di dalam Zoom. Hari Jumat ada Kul Yobel Glory dan Kul Daud pada pukul 19 dan masih dalam via Zoom. Hari Sabtu ada 2 fajar pukul 5 dan sorenya pada pukul 17 ada Kul Kids dan masih dalam via Zoom. Dan ini yang perlu kita ingat saudara, bahwa hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 ibadah raya masih di Hotel Aston di lantai 3 ruangan Regensi. Ibadah raya pertama pada pukul 9 sampai dengan 10.30. Ibadah yang kedua pukul 11 sampai dengan 12.30. Demikianlah pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat persembahan kita. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau kami boleh dikenyangkan akan kebenaran firman-Mu yang sangat luar biasa. Kami mengerti setiap isi hati-Mu Tuhan di hari-hari ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengangkat persembahan kami Tuhan. Biarlah kiranya Engkau sucikan, kuduskan, supaya bisa memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami yang belum bisa memberi, ajar kami Tuhan untuk boleh memberikan apa yang menjadi milik Tuhan di dalam hari-hari ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saya sedang menentang sama-sama bagi Tuhan ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.
Mari Bapak Ibu, saudaraku kekasih Tuhan, angkat kedua belah tanganmu. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa kita di sorga. Berkat yang akan membuat engkau berhasil, menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Berkat yang akan membuat engkau bermultiplikasi dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus kekasih jiwa kita, itu menyertai kita mulai hari ini, bahkan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita yang diberkati katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.